Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Salam sehat dan sukacita selalu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, tidak terasa ternyata mulai bulan ini kita sudah masuk bulan yang terakhir di tahun 2020. Dan ternyata masa pandemi yang telah kita lalui bersama telah hampir mendekati 1 tahun. Namun bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita masih dipenuhi dengan rasa syukur? Apakah kita masih dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita? Tentunya satu hal yang pasti dan luar biasa adalah kita harus bersyukur bahwa sampai dengan hari ini kita masih boleh menikmati rahmat kesehatan ini. Kita masih boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita. Kita masih dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan ini kita memasuki masa Advent, yaitu sebuah masa persiapan dan penantian akan kehadiran Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagaimana kita ketahui pula bahwa beberapa minggu yang lalu kita telah merayakan Hari Raya Kristus Raja. Maka mari saya mengundang Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, di masa Advent yang begitu indah ini, di masa Advent yang penuh dengan rahmat ini, kita senantiasa membuka hati kita dan kita terus berdoa, merindukan kehadiran Yesus Kristus di dalam hati kita. Ia yang adalah Raja semesta alam boleh hadir, lahir kembali di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan Ia menjadi Raja di dalam diri kita. Ia meraja dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan Ia meraja? Yaitu bahwa hidup kita sepenuhnya berada di dalam tangan kasih dan kuasanya, berada di dalam penyelenggaraan ilahinya, sebagaimana yang terungkap di dalam doa Bapa kami, yaitu bahwa hidup kita ini penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Sebagaimana ketika kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Arti dari Kristus meraja adalah bahwa hidup kita letakkan di dalam penyelenggaraan ilahi, dan kita rindukan agar kerajaannya boleh datang. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu, sehingga hari-hari kita akan merupakan sebuah kegenapan dari kehendak Tuhan. Bukan lagi kehendakku yang jadi, melainkan kehendaknya lah yang jadi. Amin. Dan untuk mempersiapkan diri kita menyambut Kristus Sang Raja dan yang akan meraja dalam hidup kita, maka kita dikaruniakan 4 tahap kesempatan oleh gereja kita yang dikenal dengan masa Advent. Maka mari saya mengundang Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, kita sambut masa Advent ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh dengan damai dan sukacita, dengan hati yang penuh dengan penyerahan akan kasih karunia-Nya. Karena ketika Yesus sungguh-sungguh boleh hidup dan hadir di dalam setiap kehidupan kita, maka kita boleh mengalami semua kegenapan janji-janjinya. Karena hidup kekal itu bukan tentang masalah nanti, tetapi hidup kekal itu adalah tentang saat ini dan sekarang, now and here, yaitu pada saat dimana Kristus meraja di dalam kita, Yesus lahir kembali dalam hidup kita, dan hidup kita pun terus dari hari ke hari senantiasa semakin diperbaharui, sehingga kita boleh menikmati setiap damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, dan kegenapan janji-janji Allah tersebut. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, makna Advent pada tahun 2020 ini akan sungguh sangat berarti bagi kita. Mengapa? Karena kita melaluinya bersamaan dengan masih berlangsungnya masa pandemi.
Mari kita maknai satu persatu setiap minggu demi minggu bersama dengan refleksi hidup dan diri kita di sepanjang tahun 2020 ini, di sepanjang masa pandemi yang tidak mudah ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, apakah kita masih punya harapan? Apakah kita masih punya iman yang cukup kuat untuk menatap masa depan, untuk menatap tahun 2021 dengan penuh pengharapan bahwa kita tidak berjalan sendirian, bahwa Kristus tetap akan hidup di dalam kita, dan Allah Bapa melalui penyelenggaraan ilahinya tetap akan menyertai dan melindungi kita di sepanjang tahun 2021 bahkan sampai selama-lamanya. Karena Kristus sendiri bersabda kepada kita, "Aku menyertaimu sampai dengan akhir zaman." Maka mari kita terus tumbuh kembangkan harapan hidup kita. Karena hidup kita akan digerakkan oleh harapan-harapan itu, oleh kerinduan, oleh impian, oleh cita-cita, dan juga oleh visi yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Apakah hari-hari kita pun dipenuhi oleh kasih itu? Kita tetap mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita tetap menyadari bahwa kasih Allah itu begitu dalam, begitu luas, begitu panjang, begitu tinggi, dan begitu tak terselami, melampaui apapun yang kita alami di dalam hari-hari kehidupan kita. Allah tetap mengasihimu dan mengasihiku dengan kasih setianya yang luar biasa. Amin. Sehingga kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih, maka niscaya kemuliaan Allah itu boleh kita rasakan dan kita alami. Sebagaimana para gembala yang menerima kabar gembira dari para malaikat bahwa telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang akan membawa damai dan sukacita bagimu. Demikian juga kita akan mendengarkan kabar gembira itu. Bahkan bukan hanya mendengarkan saja, tapi kita pun akan mengalaminya. Dan kasih karunia serta kemuliaan Allah itu akan tinggal di dalam kita, akan memenuhi seluruh hidup kita, sehingga hidup kita pun boleh senantiasa bertumbuh dari hari ke hari. Kita hidup di dalam pengharapan, di dalam damai sejahtera, di dalam sukacita dan kasih karunia dan kemuliaan Allah melingkupi setiap hari-hari kita. Amin. Begitu juga dengan minggu Advent yang ketiga tentang sukacita. Jika ada harapan, jika ada damai, maka saya percaya Roh Kudus itu akan menggerakkan kita untuk memiliki sukacita demi sukacita, akan memiliki kegembiraan demi kegembiraan dan kebahagiaan untuk kita boleh menjalani setiap hari-hari kehidupan kita. Amin. Entah itu di dalam keberhasilan maupun kegagalan, entah itu di dalam suka maupun duka, entah ketika menghadapi setiap persoalan dan permasalahan hidup yang berat maupun ringan, entah itu kita mengalami sebuah berkat atau bahkan mungkin kita sedang mengalami pergumulan, maka kita tetap akan bersukacita. Karena salah satu tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam hidupmu dan di hidupku adalah kita selalu bersukacita senantiasa. Mengapa? Karena di dalam salah satu sabdanya Yesus mengatakan, "Tinggallah di dalam aku supaya sukacitamu menjadi penuh, karena aku pun akan tinggal di dalammu dan kau akan mengalami sukacita yang luar biasa di dalam hidupmu." Apakah masih ada damai di dalam diri kita? Masih ada damai sejahtera di sepanjang tahun ini dan di tahun yang akan datang? Mungkin memang kita mengalami pergumulan demi pergumulan, kita mengalami persoalan demi persoalan, bahkan mungkin kesulitan, atau bahkan mungkin jatuh bangunnya hidup kita sepanjang tahun 2020 ini, sepanjang masa pandemi ini. Namun ketika kita melalui itu semua, apakah kasih Kristus dan damai sejahteranya masih ada di dalam kita? Mari kita mohon agar damai itu tidak pernah hilang dari dalam diri kita, agar damai sejahtera itu boleh senantiasa ada di dalam kita, sembari kita menyiapkan untuk menerima Kristus kembali yang lahir dalam
diri kita, Kristus adalah pembawa damai. Dan semoga hidup kita pun dipenuhi dengan damai sejahteranya. Amin. Satu sikap sederhana yang penting untuk kita teladani dalam mempersiapkan diri selama masa Advent ini adalah teladan dari Bunda Maria. Ketika malaikat Gabriel datang kepadanya, dan kemudian Bunda Maria di akhir dialog bersama dengan malaikat Gabriel, ia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maka mari di akhir tahun ini, di hari-hari terakhir tahun 2020 ini, mari kita tetap mengucapkan syukur. Mari kita tetap menyerahkan hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi, untuk kemudian kita menata kembali hidup kita, hati kita, iman kita, dan juga bahkan kemudian membuat rencana-rencana baru yang indah bersama dengan Tuhan untuk menjelang tahun 2021 yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan kasih karunia, dan tetap penuh dengan penyertaan dan perlindungan Allah yang setia. Amin. Tuhan